Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil aqibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ghaib. Allahumma ta'ala nahdu ala arifin bi hikmatika wa alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala Fadistakhlafahu syaitanu wa ja'alahu na'iban anhu fil fitnati wa dhalalati wal ihwa'i wa huwa anillahi minal ladina syabbahum bil khamir wal kilab fi hisyatin wa mahanatin. Betul-betul telah menjadi penggantinya setan. Kita melanjutkan yang kemarin bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu pada dirinya dan dia tidak mau mengamalkan ilmunya untuk dirinya, tidak mengajarkan pada orang lain, dikatakan bahwa mereka betul-betul sebagai penggantinya setan. Artinya kerjanya setan digantikan oleh peran mereka. Apa yang mereka lakukan menjadi bagian dari jalan-jalan yang dituntun oleh setan. Kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan ini bagian dari pengganti ajakan setan. Yang rupanya fil fitnati wa dhalalati, dalam menyebarkan fitnah dan dhalalah. Banyak orang yang menjadi tersesat karena perbuatan mereka. Wal ihwa'i, dan mereka menyasarkan bahwa indallahi, yang mana adanya mereka orang-orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkan untuk dirinya sendiri, sampai dikelompokkan mereka bagian dari orang-orang yang munafik. Ini apa? Mau kumpul, mau belajar, tapi sebenarnya nggak cocok sama apa yang diajarkan. Sehingga mereka nggak mau mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang telah dipelajarinya. Yang demikian, indallah, di hadapan Allah, orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau beramal untuk dirinya, apalagi mengajarkan untuk orang lain, syabbahahum bil hamiri wal kilam, digambarkan sama seperti himar dan anjing.
kedudukannya diserupakan seperti keledai dan anjing. Fi aisatin, di dalam rendahnya. Namanya keledai itu sampai dikatakan hewan yang rendah, anjing dikatakan hewan yang rendah. Wa mahanatin, dan keadaan hinanya. Wa illa, apabila tidak serupa dengan anjing atau keledai, fal hamir wal kilabu khairun minhu, maka adanya anjing atau keledai masih lebih baik dari orang tersebut, masih lebih baik dari orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita berlindung dari kelompoknya orang yang punya ilmu tapi nggak mau beramal. Kenapa kok anjing masih lebih baik dari orang tersebut? Anjing, li'anna hamir wal kilab yasiruna ila turab. Yang namanya anjing dan keledai kalau nanti mati akan kembali menjadi tanah. Gak ada hitungan apa-apa untuk mereka. Tapi orang tersebut, orang yang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan untuk dirinya, wa huwa yasiru ilan nar, dia akan setelah mati dibawa ke dalam api neraka. Mereka lebih jelek dari anjing dan keledai. Direndahkannya mereka melebihi rendahnya hewan yang paling rendah. Qala Allah Ta'ala, mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilul asfar. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Diserupakan alladzina, mereka orang-orang yang membawa Taurat. Ini orang yang memahami tentang Taurat. Lam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri. Tahu Taurat, digambarkan orang dikasih kitab sama tuannya, dibuka kitabnya, dia tahu isinya, dia tutup, dia nggak melakukan apa-apa seperti perintah tuannya. Digambarkan seperti al-himar yahmilul asfaron, seperti keledai yang memikul buku-buku yang banyak. Keledai memikul buku, ya untuk apa bukunya? Ya biar dibawa kemana-mana tetap aja nggak bakal bisa menjalankan apa yang ada di dalam buku tersebut. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillahi, digambarkan mereka seperti orang-orang yang membohongi petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dijanjikan, dan apa yang diancamkan, tapi mereka nggak memubrisnya. Mereka nggak berurusan sama apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam firman-firmannya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Makanya Allah tidak menjadikan kemudahan bagi mereka untuk menjalankan kepatuhan di dalam agama. Mudah-mudahan kita dimulakan oleh Allah menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk, sehingga mudah dengan ilmu kita mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka naba'al ladzina atainahu ayatina, yang mana mereka itu kami datangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Wansalakha minha, maka
ada kelompok yang keluar. Ada sebuah kelompok yang Allah mendatangkan petunjuk kepada mereka. Dari kelompok ini ada yang keluar atau enggak kesaring. Kalau saringannya kecil-kecil, ini ada yang kelompok-kelompok yang tidak kena saring, mereka keluar dari saringan tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, dan mereka itu adalah pengikut-pengikut setan. Artinya apa? Ketika mereka enggak mengerjakan apa yang diperintah-perintah Allah, maka mereka akan sebaliknya mengikuti apa yang jadi perintah-perintah hawa nafsunya atau perintah-perintah setan. Fakana minal ghawina ila qawlihi, maka mereka itu adalah orang-orang yang tersesat sampai pada pembicaraan famakaruhu kama halil kalbi in tahmil alaihi yalhad au tadrukhu yalhad. Diumpamakan mereka itu seperti anjing. Anjing kenapa? Kalau kamu ketemu anjing, kamu suruh pergi, dia yang melet-melet. Anjing kerjanya apa? Melet, nggak ada yang lainnya kerjanya anjing. Kamu tinggal, dia melet. Ini orang-orang yang kesasar ini, dia nggak mau menerima petunjuk, digambarkan seperti anjing. Kamu datang ya dia cuap-cuap, ngomong sendiri semaunya. Kamu tinggalin ya dia cuap-cuap, ngomong sendiri semaunya sendiri. Karena yang diikuti adalah hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang diajak, dikasih petunjuk, dia meninggalkan petunjuk tersebut, digambarkan sama seperti anjing. Alhamdulillah, amin. Wa kana Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan adanya sahabat Rasul, Khalifah Rasulullah yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, yaqulu, beliau berkata, akhafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Aku takut dan sangat takut apabila di antara kalian ada orang munafik yang pinter ngomong. Orang munafik yang pinter ngomong. Orang munafik itu pada masa itu kumpul dengan mereka, tahu ayat Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan sabdanya Rasul, mendengarkan ayat-ayat yang Allah beritakan, tapi mereka tidak mau mengerjakannya. Mereka orang-orang yang hanya mau kumpul, dinilai sebagai orang Islam, tapi dalam hatinya tidak sepakat dengan kebenaran agama Islam. Jadi apapun yang disampaikan ini nggak masuk ke dalam hatinya. Umpama dia menjelaskan pada orang lain juga dengan penjelasannya semaunya sendiri, karena dia sendiri nggak cocok dengan apa yang disampaikan. Bisa ditambah-tambahi, bisa dikurang-kurang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku takut apabila di antara kalian ini ada orang-orang munafik yang pintar. Waqad yatamakkanu mithlu hadzal fajir al-munafiqi min ilmil kitab wa sunnati fayakunu bala'an al-muslimin. Dan sungguhnya mungkin saja di antara mereka orang-orang yang fajir, munafik, orang-orang yang rusak, dan mereka orang-orang yang munafik, mereka tahu dari ilmu Al-Quran, mereka tahu dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Maka yang demikian akan menjadi bencana bagi orang Islam. Jadinya apa? Akan terjadi perpecahan. Mereka ini yang membawa asalnya perpecahan. Mereka punya paham disampaikan, jelas sebuah kelompok sendiri pecah. Sekali lagi pecahan. Bagaimana kalau orang munafik ini membawa paham sampai keluar sebuah kelompok lagi yang dasarnya mereka bisa membawa orang sampai punya kelompok. Mereka pakai Quran, pakai hadis. Kalau nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, nggak mau ikut orang. Nah, hadis Quran yang disampaikan bukan sesuai dengan apa yang semestinya, tapi semaunya sendiri. Ini yang paling ditakutkan.
Ya, pada masa itu semua orang pada satu pedoman. Setelahnya mulailah banyak munculnya orang-orang yang demikian, yang kemudian menjadikan perpecahan sampai dengan sekarang ini. Ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok yang berbagai macam. Wa fitnatan, akan menjadi fitnah bagi orang Islam. Wa fi mithlihi, dan yang serupa dengan yang tadi, qala alaihi salatu wassalam, ana min ghairi dajjalin akhafu alaikum minad dajjalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku takut akan datangnya dajjal nanti. Tapi aku lebih takut lagi akan ada nanti sesuatu di antara kamu yang seperti dajjal. Ini dajjal sudah bahaya. Ini dajjal gede namanya. Munculnya nanti akhir zaman. Ini ada dajjal kecil. Di antara kalian punya sifat kayak dajjal. Ini Rasul menakutkan akan munculnya orang yang demikian. Kila, faman dalika ya Rasul. Rasul berkata, sahabat mengatakan, siapa ya Rasul orang-orang itu? Qala, Rasul bersabda, ulama usul, semua orang yang berilmu, yang punya pekerjaan jelek. Ini orang-orang yang diserupakan dengan dajjal. Dia membawa bencana bagi orang Islam. Orang Islam lagi mencari seorang yang bisa diikuti. Dia sebagai orang yang berilmu malah tidak menampakkan ilmunya, sehingga orang ketika melihat dia jadi kebingungan. Ini saya harus ikut atau bagaimana? Dia orang berilmu, orang berilmunya aja seperti itu, mengajak kepada kejelekan, mengajaknya dia bukan dengan lisan, mengajaknya dia dengan hal, dengan pekerjaan yang dia lakukan. Umpamanya apa? Ada orang dari pondok pulang di kampung main judi. Ini orang yang enggak pondok bagaimana? Kader dia dari pondok saja main judi. Nah, saya ikut dah. Saya juga mau main. Kenapa itu aja boleh dari pondok main? Ini banyak orang dari pondok. Yang rawan lagi apa? Habib. Kalau ada Habib berbuat maksiat, ini akan jadi tonjok. Oh, Habibnya saja begitu, saya juga mau ikut. Ini hubungan sama orang awam. Ketika melihat tokoh atau orang-orang yang diikuti kok berbuat yang macam-macam, akan timbul penakwilan yang bermacam-macam. Nah, orang yang nggak bisa menakwil dengan benar akan ikut. Oh, Habibnya saja begitu, saya juga mau ikut. Ini orang yang berilmunya aja begitu, saya juga mau ikut. Ini orang-orang awam hubungannya demikian. Melihat setiap orang yang punya ilmu akan dijadikan contoh untuk dirinya. Dan ketika orang yang berilmu itu tidak menampakkan perbuatan baik, ini jadi fitnah untuk yang lain. Akan jadi contoh bahwa yang lain pun nanti bisa mengerjakan hal yang seperti itu. Lawannya, tanggung jawabnya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Apalagi sudah bahasanya, oh dari pondok, oh biasa ngaji majelis taklim, oh biasa ikut maulid Nabi. Ini jadi bahasa bagi yang lainnya. Biasa maulid Nabi kok begitu ya, biasa. Ini jadi apa? Contoh yang akan membawa pada kejelekan. Yang gampang saja, kayak apa? Makan. Orang awam ini menilai pada pandangan dohirnya saja. Jika ada orang alim makan, kok makannya apa? Pakai
semuanya diperahu semua, nasinya sampai ke pinggir-pinggir sini ya. Lauk dihabisin semua. Ini akhirnya demikian akan jadi pandanganku. Orang alim makannya begitu, saya juga berarti boleh begitu. Jadi kalau makan itu yang harus ya begitu. Ini jadinya menghilangkan apa yang menjadi tatanan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang demikian, yang namanya contoh adalah apa yang datangnya dari ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan pada dirinya sendiri, bukan dari ulama-ulama atau orang yang berilmu yang dia tidak mengamalkan pada dirinya sendiri. Melebihi Dajjal, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad wasafa alaihi salatu wassalam unasan yaqra'una al-Qur'an, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati orang-orang yang membaca Al-Qur'an kama unzila, seperti yang diturunkan, wa annahu la yujawizu taraqiyahum wa annahum yamruquna minal Islam. Ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Quran itu nggak sampai tenggorokannya, dia sudah keluar dari Islam. Orang-orang apa? Orang-orang munafik tadi, yang membaca Al-Quran tapi nggak sampai ke dalam hatinya. Dia nggak cocok dengan apa yang datang dari Rasul, dia nggak cocok dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan, tidak menjalankan apa yang disampaikan dalam berita Al-Quran maupun hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama yang merukusah minal rawiyah, keluarnya mereka itu seperti busur yang anak panah yang keluar dari busurnya, sangat cepat. Jadi banyak orang-orang yang baca Quran, baca hadis, tapi setelah baca itu keluar dari Islam. Dia apa? Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir. Kata dalam hadis yang lainnya bahwa nanti akan ada orang yang paginya mukminan, sorenya kafir. Kata Rasul, nanti akan ada orang yang paginya iman, sorenya itu masih kejauhan. Ini ada yang baca Quran Islam, setelah lagi belum masuk kafir. Gak sampai nunggu sore, enggak. Berarti apa? Iktikadnya keluar dari iktikadnya orang Islam. Dia syahadat membaca ayat Al-Quran, dia syahadat membacakan kalimat jalalah Islam. Setelah selesai baca, hatinya meyakini Tuhan di atas, Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, kafir lagi. Syahadat lagi, Islam lagi. Hatinya ingkar lagi, kafir lagi. Ini banyak orang yang demikian nanti. Nah, orang yang berjalan mukmin kafir, mukmin kafir, maka berjalanlah dalam hatinya hukumnya orang munafik. Orang-orang yang demikian, artinya apa? Membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi iktikadnya keluar dari iktikadnya orang Islam. Iktikadnya nggak sesuai dengan apa yang jadi iktikadnya Rasul dan para sahabatnya. Ini yang dikatakan paginya iman, sorenya baru ngucapin jadi orang mukmin, sebentar lagi jadi orang na'udzubillah min. Wa fil hadis anna mithla munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamithlir raihani rihuhu thayyibun wa ta'muhu murrun. Orang yang munafik, orang-orang yang seperti tadi,
yang baca Al-Quran, baca hadis tapi hatinya ingkar, ini kalau baca Quran, baca hadis baunya wangi kayak apa, daun kemangi. Daun kemangi itu kalau tertiup angin baunya nikmat. Jadi kalau aja dengar suara mereka baca Quran, indah suaranya, tapi rasanya kalau dia cipin pahit. Enggak apa, daun itu mereka. Ketika ditanya tentang isinya, apa yang kamu baca? Dalamnya menyesatkan, dalamnya menyesatkan, bukan menuntun kamu ke jalan yang benar. Wala yustab'adu ba'da hadza anna man ya'lamul ilmi dhahir munafiqun fajirun wa alamatuhu an la yantafi'a bi ilmihi wa la yanfa'a bihi. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang punya ilmu yang tidak manfaat bagi dirinya sendiri, juga apalagi bagi orang yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmu yang dohir. Ini apa, tahunya dohir-dohirnya saja. Mereka nggak tahu ruhnya ibadah, mereka nggak tahu dalamnya makna dalam ibadah. Hanya tahu yang namanya sholat ya begitu, taunya luarnya saja. Jadi klisenya orang Islam dia tahu, tapi makna dalamnya dia nggak tahu. Wa alamatuhu an la yantafi'a bi ilmihi, alamatnya mereka adalah orang-orang yang tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya sendiri dan juga tidak bermanfaat untuk yang lainnya. Bal yudhirru bihi nafsahu wa yudhirru bihi ghairahu, tapi membahayakan untuk dirinya juga membahayakan untuk yang lainnya. Wa bil jumlati fa innal alima al-alima amila bil ilmi al-muallima li ibadillahi wa fadilun al-khairun al-mahdudun min warasatil anbiya. Kemudian bahwa sesungguhnya orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan ilmunya dan untuk dirinya sendiri dan mengajarkan pada orang yang lain, li ibadillahi wa fadilun, itu adalah orang-orang yang paling utama di antara semua umat. Khairul ma'dudun, mereka adalah orang-orang yang baik dan yang terhitung dari min warasatil anbiya. Orang-orang yang alim adalah pewarisnya para nabi. Siapa? Ya mestinya yang mengamalkan pada dirinya dan mengajarkan bagi yang lainnya, bukan yang dapat ilmu yang nggak dipraktekkan untuk dirinya, apalagi mengajarkan pada yang lain. Jangan sampai yang demikian. Orang yang demikian tidak akan sampai disebut sebagai pewarisnya para nabi. Wal alimu alladzi la ya'malu, dan orang-orang yang alim yang mana mereka tidak mengamalkan, walakinnahu yu'allimun nas, tapi mereka itu mengamalkan bagi orang-orang yang lain, mengajarkan kepada orang yang lain, khairon, mereka masih lebih baik. Wal ilma amruhu mukhattarun wa huwa khairun bikatsir minal alimi syarir. Walaupun ilmunya itu membahayakan, artinya orang yang punya ilmu tidak mengamalkan pada dirinya, disampaikan pada yang lain, ini ilmunya membahayakan. Ini apa? Rawan dari nggak ada berkahnya, nggak ada kebaikan ruhnya di dalam ilmu itu, nggak ada cahaya ilmunya. Kenapa? Dia nggak praktek pada dirinya sendiri. Ini masih lebih baik dengan jumlah kebaikan yang banyak dibandingkan orang yang alim asyarir, yang paling jelek-jeleknya orang alim, alladzi la ya'malu wa la yu'allimu khairan, yang mana mereka tahu
tapi tidak mengajarkan pada yang lain dan tidak praktek pada dirinya sendiri. Ini paling jelek-jeleknya orang alim. Kalau bodoh masih pantas namanya. Ini sudah alim kok perbuatannya masih demikian. Ini jelek-jeleknya orang alim yang mana nggak mengajarkan sesuatu pada yang lainnya. Orang lain tersesat dia diem saja. Yang demikian dikatakan jelek-jeleknya orang alim. Wa yad'u ma'adzalika ila syarrin, dan mengajak yang demikian pada kejelekan. Fi taisiri asbabin wa fathi abwabin wa farriq, dan mereka itu adalah pembuka jalan-jalan kejelekan bagi yang lainnya. Kalau orang bodoh, nggak ada orang bodoh mau diikuti. Yang mau ikut itu mesti sama orang yang tahu. Nah, kalau orang yang tahu yang diikuti ada yang nggak beres, maka mereka inilah penyebab timbulnya banyak orang-orang yang nggak beres. Di jalan dari mereka ini jadi timbulnya orang menganggap, oh itu boleh saya kerjakan, berarti oh itu boleh saya kerjakan. Dia nggak ngasih tahu hukumnya, dia nggak mencegah orang lain untuk berbuat itu, dia nggak, ini sama saja sebagai pembuka pintu kejelekan bagi yang lainnya. Fafarik bainal ulama, maka bedakanlah antara orang-orang yang berilmu tersebut. Waqtadi bi khairihim, dan ikutilah orang-orang yang terbaik di antara mereka. Jadi kalau ada orang alim, nggak semuanya orang alim itu bisa diikuti. Yang orang alim diikuti adalah yang dia itu mengajarkan ilmu dan dia mempraktekkan pada dirinya sendiri. Jadi cara mengikutinya ada dua, baik mengikuti praktek yang dilakukannya kalau dia nggak menyampaikan pada yang lain, atau mengikuti apa yang diajarkannya ketika dia mengajarkan pada yang lain. Ya, orang alim nggak ngajarin yang lain, tapi dia praktek untuk dirinya sendiri, itu bisa diikuti. Melihat, oh tindakannya begitu, oh sikapnya begitu. Ini ada orang alim minum pakainya tangan kiri. Orang lain menganggap, oh berarti boleh aja saya minum pakai tangan kiri, itu aja boleh. Ini ya demikian jadi gambaran. Nah, kalau dia praktek untuk dirinya sendiri tiap minum pakai tangan kanan, tapi nggak pernah ngajarin, dilihatnya saja sudah bisa buat contoh. Oh, kalau orang minum pakainya tangan kanan. Atau dia nggak praktek tapi dia menyampaikan kalau mau minum pakainya tangan kanan. Nah, yang demikian yang bisa diikuti. Kalau orang alim yang tidak pernah mengamalkan untuk dirinya sendiri, ini yang tidak bisa diikuti. Wattasif bisifati wasir ala sabili, dan ikutilah apa yang menjadi sifat-sifatnya. Wasir, dan jalanlah kamu pada apa yang menjadi jalannya. Takun minal muhtadin, berharap kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Hanya Allah lah yang menunjukkan jalan kita sampai kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aklan, ketahuilah oleh kalian annalil alimi al-amili bi ilmihi al-ma'dudi indallahi wa rasulihi minal ulama'i ad-din. Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, yang terhitung menjadi ulama-ulamanya Allah dan Rasulnya, yang mereka disebut ulama uddin. Mereka adalah ulama-ulamanya agama. Wa ulama'il akhirah, atau disebut juga ulama akhirat.
ulama yang betul-betul ridho, betul-betul ikhlas mengajarkan kepada yang lainnya ilmu pengetahuan yang mereka terhitung sebagai warasatul anbiya, disebut sebagai ulama akhirat atau ulama agama. Alamati wa amaratin, yang mana mereka itu mempunyai tanda-tanda tufarriqu bainahu wa bainal alimi mukhalliti ma'dudun indallah, yang mana menjadi pembeda antara orang-orang alim yang tidak terhitung sebagai ulama-ulamanya indallah. Jadi ada bedanya antara ulama akhirat sama ulama lawannya akhirat, yaitu ulama dunia. Ada tandanya mana yang disebut ulama akhirat, mana yang disebut ulama dunia. Minal ulama ilisan al-muttabi'ina lil hawa al-mu'thirina dunya alal uqba. Yang disebut ulama-ulama yang pinter ngomong. Kalau kata syairnya Gus Dur itu pinter dongeng. Orang-orang yang cuma pinternya pinter dongeng. Di buku ada cerita begini, cerita begini, didongengin semuanya, tapi nggak ngerti makna-makna apa yang memuat di dalamnya, nggak pernah disampaikan. Yang mereka itu muttabi'ina lil hawa, yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, al-mu'thirina dunya, yang mereka itu senang mengumpulkan harta dunia, bermewah-mewah dengan harta dunia, ala uqba, daripada memikirkan akhirat. Di akhirat mau belakangan, dunia urusan duluan. Wa min alamati, dan dari alamat-alamatnya al-alimin ma'dudin min ulama'il akhirah, ulama-ulama yang terhitung sebagai ulama akhirat, di antaranya adalah ayyakuna mutawadhi'an. Di antaranya yang pertama, alamatnya mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu orang-orang yang rendah diri, artinya orang-orang yang tidak pernah menganggap dirinya lebih unggul dari yang lainnya. Sampai ulama-ulama ini menganggap bahwa dirinya sendiri ini hina, bahkan lebih hina dari yang paling hina. Kalau sudah ada ulama yang demikian, di antara alamatnya ulama-ulama akhirat. Al-khaifan, yang mereka itu orang-orang yang sangat takut, wajilan, dan orang-orang yang sangat ngeri, musyfiqan min khasyatillah, yang mereka sangat khawatir tentang ancaman-ancaman Allah. Di antaranya gambarannya, selain mereka itu orang-orang yang tawadhu, apa mereka orang yang takut pada urusan akhirat, takut pada apa yang menjadi ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahidan fi dunya, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak pernah butuh, tidak mengambil banyak dari isinya dunia. Yang diambil hanya sebatas butuhnya untuk alatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia miliki lebih untuk yang lainnya, nggak ada. Semua mau dimakan, oh ini untuk ibadah ini, oh ini untuk ibadah ini, itu. Semuanya yang dia miliki dipraktekkan untuk alatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada nggak orang yang alim yang demikian berbuat dosa? Ada nggak kira-kira? Ada nggak orang yang tawadhu, orang yang takut kepada Allah, orang yang zuhud dari dunia? Ada nggak kira-kira orang yang demikian kok berbuat maksiat? Ada nggak? Ya ada saja. Tapi bedanya mereka itu berbuat maksiat bukan atas maunya. Mereka berbuat maksiat dengan dasar mereka lupa. Ketika mereka ingat, mereka bersegera diri minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya sudah nggak ada kemauan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ketika dia lupa, dia khilaf, kok sampai tersentuh maksiat, segera dia menyesal dan kembali minta ampun kepada Allah karena dia sangat takut pada urusan azabnya Allah nanti dia. Bukan kalau maksiat kalau gampang lah nanti, namanya masih jauh ini umurnya lah, bisa tobatnya ntar nggak ada demikian. Maksiat minta ampun, maksiat minta ampun kepada Allah. Ini bagian dari orang-orang yang hatinya takut urusan akhirat. Qani'an bil yasir, yang menerima sesuatu yang sedikit, dikasih sedikit nggak susah, dikasih banyak nggak seneng. Orang-orang yang demikian dapat banyak bukan hatinya gembira, bukan. Dapat sedikit ya nggak hatinya susah, enggak. Yang sudah bisa menerima, dapat banyak ya diterima, dapat sedikit juga diterima. Malah kadang mereka kalau dapat banyak susah. Nih, hitungannya bagaimana ntar ini? Repot kalau dapatnya banyak. Munfiqan lil fadili an hajatihi, dan sesuatu mensedekahkan apa-apa yang lebih yang dimilikinya untuk alatnya ibadah. Untuk ini sudah selesai, punya ini sudah selesai, lebihnya diinfakkan kepada yang lain yang butuh untuk alatnya ibadah. Mimma fi yadihi nasihan li ibadihi, semua yang ada di tangannya yang lebihnya dia diinfakkan. Terus orang-orang yang selalu memberikan nasihat li ibadihi, kalau ketemu orang ngasih nasihat, duduk bareng ngasih nasihat. Artinya apa? Ketika dekat dengan mereka, tambah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah dekat dengan mereka malah merasa dekat dengan dunia, gak pernah. Kalau dekat sama mereka rasanya tuh ingin cari dunia ketol gitu, enggak. Itu malah bukan ulama akhirat. Kalau mau akhirat, kalau kamu dekat dengan mereka, hatinya tentram, ingatnya akhirat, ingat kepada apa yang dijanjikan Allah, pada kebaikan-kebaikan, hatinya jadi mengingat pada akhirat. Ini disebutnya ulama-ulama akhirat. Syafiqan alaihim rahiman, yang mereka itu sangat welas asih bihim, kepada ibadillah, kepada orang-orang yang lagi jalan kepada ibadah pada Allah, mereka sangat baik, menolong. Artinya apa? Kalau butuh pengetahuan dikasih, butuh sesuatu dituntun kepada jalannya, pengen cara ibadah diajarkan. Mereka semua mengajak pada orang-orang agar mereka semua ibadah ini bisa lurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiron bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, artinya kepada tauhid, kepada jangan syirik, kepada jangan maksiat kepada Allah. Nahyan anil munkar, mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, baik itu mensyirikkan Allah atau maksiat kepada Allah. Musari'an bil khair, yang senantiasa berkait kepada kebaikan. Mulaziman li ibadati dalan al khairi da'iyan ilal huda, selalu melazimi pada ibadah kepada Allah yang menjadi dalan atau petunjuk atas kebaikan dirinya. Da'iyan ilal huda, selalu mengajarkan atau menunjukkan hal-hal yang menjadi petunjuk untuk umat. Somtin wa tu'addatin wa waqarin wa sakinatin hasanal akhlaq. Mereka orang-orang yang tenang, orang yang enggak blok-blok, bubuk, kosong, enggak. Mereka orang-orang yang kalau berbuat sesuatu mereka berbuat dengan santai, pasti, dan tujuannya tercapai. Bukan orang-orang yang terburu-buru dalam sesuatu. Wa waqarin, mereka adalah orang-orang yang sopan, yang punya adab. Wa sakinatin, dan orang-orang yang tenang. Hasanal akhlak, orang-orang yang punya akhlak yang sangat baik. Wasi'atus sadri, orang yang punya hati yang luas. Ini apa? Orang-orang yang mudah menerima
apa yang menjadi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, bisa menerima kejadian ini, bisa menerima apapun yang ada di sekitarnya. Layyinal jabin, orang-orang yang mempunyai lambung yang lembek, mananya orang-orang yang sering puasa, orang yang tahan sama lapar. Maka ada dikatakan apa? Hati-hati sama ulama yang gendut. Bukan kalau gendut bukan ulama, bukan. Maksudnya gendut di situ maknanya tukang makan. Kalau gendut bawaan lain lagi, memang sudah gendut bawaan itu namanya. Ini gendut di sini maknanya tukang makan. Mahfudul jannah, orang-orang yang merendahkan diri lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. La mutakabbiron, bukan orang-orang yang sombong, artinya tidak mau menerima orang lain, nggak mau menerima pendapatnya orang lain. Kalau kata saya harus begini, itu orang-orang yang sombong. Mereka bukan. Ulama-ulama ini apapun pendapat yang lain mereka terima. Ini yang namanya ulama yang disebut ulama akhirat. Artinya apa? Bukan orang-orang yang fanatik pada sesuatu. Kalau nggak begini juga. Ketika hal tersebut sesuatu yang masih bisa dibicarakan, maka dia membicarakannya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa lagi dikutak-katik. Ada hal-hal yang memang masih bisa dibicarakan. Ulama-ulama ini adalah orang-orang yang bisa menerima pendapatnya orang lain. Wala mutajabbiron, dan bukan orang-orang yang angkuh. Wala tami'an finnas, dan bukan orang-orang yang tamak dengan manusia. Artinya pingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Wala harison, dan mereka bukan orang-orang yang berangasan. Berangasan itu sembrono, sikapnya sembrono. Alat dunia, atas dunia. Wala mu'thiron laha alal akhirah, dan mereka itu tidak lebih memilih dunia dari akhirat, tidak. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih akhirat dibandingkan dunia. Wala jami'an lil mal, bukan orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Wala mani'an lahu anil haqqihi, dan bukan orang-orang yang mencegah dari harta. Bukan orang-orang yang tidak mau ngeluarin zakat, bukan orang-orang yang tidak mau ngeluarin infak, bukan orang-orang yang senangnya dikumpulin untuk dirinya sendiri. Wala faddan, dan orang-orang yang tidak keras hatinya. Wala ghalidhan, tidak membatu, punya angkuh, orang-orang yang tidak mau menerima pendapatnya orang lain. Wala mumarian, dan bukan orang-orang yang cacat, bukan orang-orang yang punya pekerjaan yang cacat. Wala mujadilan, wala mukhasiman, dan bukan orang-orang yang senangnya ngajak hujah sama orang lain. Orang-orang yang betul-betul ketika mau berbicara sama orang lain, mau meluruskan apa yang semestinya. Bukan orang-orang yang sok bahwa pendapat dirinya lah yang paling benar, siapapun boleh ngadu sama saya, bukan demikian. Gak ada ulama akhirat yang membanggakan ilmunya, menyombong ilmunya, gak ada. Ketika mereka bicara, mereka betul-betul ingin meluruskan keadaan, bagaimana yang semestinya, apa yang harus dituju, kemana maknanya. Ini yang dituju untuk bisa orang-orang ahli akhirat, bukan menyombongkan apa yang dimilikinya, bukan. Wala ghasiyan, wala ghasiyan wala sayyi'an, dan bukan orang-orang yang keras hatinya, bukan orang yang keras. Wala sayyi'al akhlaq, dan bukan orang-orang
yang jelek akhlaknya, wala dhayiqal sadri, dan bukan orang-orang yang sempit hatinya. Artinya tidak bisa menerima apa yang menjadi keadaan orang lain, ketika gampang kecewa. Bukan orang-orang yang mudah kecewa, hatinya sangat luas. Bukan orang-orang yang sempit. Maknanya sempit itu mudah kecewa dengan sebuah kejadian. Wala mudahian, wala mukhadian, dan mereka bukanlah orang-orang yang menambah. Wala mukhadian, dan bukan orang-orang yang menipu. Ini nggak ada dalam dirinya itu mau menipu orang lain, nggak ada. Betul-betul apa yang dibicarakan sesuai dengan keadaannya. Apa yang dia sampaikan, tunjukkan sesuai dengan jalannya. Nggak ada dalam dirinya mau menipu orang lain, nggak ada. Wala ghasyan, dan bukan orang-orang yang mencampur aduk. Wala muqaddiman lil aghniya, bukan orang-orang yang mendulukan orang-orang yang kaya. Ini orang-orang yang alim, ketika ada undangan kok yang dipanggil orang kaya dulu, yang dipilih yang kaya, yang miskin belakangan, yang penting ini yang duluan. Tapi orang akhirat ya tidak, yang didulukan adalah orang-orang yang fakir, mereka yang hatinya lebih mudah sakit. Kalau sampai nggak datang takut menyakiti hatinya, takut. Ini lebih dipikirkan oleh orang-orang ahli akhirat. Bukan yang penting saya datang ke rumah yang kaya, ini lebih menguntungkan. Ini nggak menjadi pandangan dia. Yang jadi pandangannya adalah pandangan akhirat, bukan pandangan dunia. Wala mutaraddidan ila salatin, dan tidak pernah mondar-mandir ke tempat para penguasa. Gak pernah mau mendatangi para penguasa, malah penguasa yang datang ke rumah dirinya. Kalau dirinya dipaksa datang ke penguasa, dia nggak mau, nggak ada kepentingannya. Saya datang ke tempatnya penguasa, akan jadi fitnah kalau ada orang alim datang ke rumahnya para penguasa. Wala sakitan, dan tidak pernah diam anil inkar, sesuatu yang rusak, hal yang tercela atau hal yang mengingkari agama, dia nggak pernah mau diem. Jika ada orang yang bicara sesuatu yang syirik kepada Allah, dia ingetin itu salah ngomongnya. Ada orang yang hatinya punya keyakinan salah, dia ingetin jangan begitu kamu ngomongnya. Ini selalu mengingatkan yang lainnya. Kalau ada orang lain berbuat nggak baik, jangan begitu, yang baik yang begini. Ini orang-orang yang mudah dalam mengingatkan orang lain. Ma'al qudrati, ketika dia dalam kemampuan. Wala muhibban lil jah, dan bukan orang-orang yang menginginkan pujian dari orang lain. Wal mal, bukan orang-orang yang mengharapkan harta dari orang lain. Wal wilayah, kedudukan dari orang lain, bukan. Bal yakunu karihan lidzalika, malah sebaliknya mereka orang-orang yang tidak senang dengan kedudukan. Mereka nggak senang dengan pujian-pujian dari yang lainnya. Kulli la yadkhulu fi syai'in minhu wala yulabisuhu illa min hajatin aw daruratin, dan mereka tidak pernah mengambil kepada harta, nggak pernah mengambil kepada yang lainnya kecuali sebatas hajat atau kebutuhannya. Selain itu mereka nggak pernah mengharapkannya demikian. Ketika itu sudah menjadi hajat kehidupannya, dia ambil sedikit untuk kehidupannya. Artinya apa? Para wali-wali ini yang mereka punya harta, tapi bukan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Harta yang mereka miliki ya untuk sebatas hajat kehidupannya, untuk makan dirinya, anak istrinya, untuk hajat kepentingan ibadahnya, sudah sebatas apa yang menjadi kewajibannya. Bukan orang-orang yang melebih-lebihkan dari sebatas kewajibannya.
Wabil jumlah, dan dari yang demikian fayakunu muttasifan bi jami'i ma yahudduhu alaihi ilmu, maka akan yang demikian ini menjadi sebuah sifat-sifat yang terkumpul bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Wa ya'muru bihi minal akhlaqil mahmudah, yang mana ilmunya itu mengajak dia untuk melakukan pada amal-amal yang terpuji. Ini disebut apa? Hadis yang kemarin, bahwa orang yang mempunyai ilmu Allah gampangkan jalannya menuju surga. Maknanya demikian. Orang yang punya ilmu, ilmunya itu mengajak kepada dia punya akhlak yang baik. Ilmunya mengajak pada ibadah, ilmunya mengajak pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'mali sholeh, ilmunya mengajak pada amal yang soleh. Mujaniban likulli ma yanhahu, mencegah atau mengingkari apa-apa yang dilarang dari ilmunya. Minal akhlaqi wal a'mali madmumah, dari akhlak dan pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Wa hadhil asya' allati dzakarnaha fi wasfil ulama'il akhirah, dan yang tadi sudah dibicarakan semua adalah sifat-sifat dari ulama-ulama akhirat. Yajibu ayatakhalla biha, maka wajib kita semuanya walaupun bukan ulama mempunyai sifat-sifat seperti tadi. Waro, menjadi orang yang zuhud, menjadi orang, bukan orang yang zuhud yang pakaiannya sobek-sobek, bukan, itu kere namanya. Orang gila di jam sobek-sobek. Kalau bicara pakaiannya dijahit, dijahit nggak ada masalah. Emang kamu juga jahitan semua pakaiannya. Nah, ada pakaian yang dijahit, kan? Pakaiannya dijahit dong. Bukan terus nggak punya harta, itu maknanya apa, ngemis. Nggak punya hartanya dia nggak butuh sama harta. Kita dengar apa yang diceritakan Sayyidina Ali waktu di maulid kita, bahwa anak cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sedang berada di Ka'bah, datang seorang khalifah masuk ke dalam Ka'bah, ditanya, hei anaknya cucu Sayyidina Umar, Sayyidina Khalifah, kamu ingin apa? Minta sama saya, akan saya kasih semuanya. Kata cucu Sayyidina Umar, enggak, saya malu mau minta sama kamu, sedangkan saya ada di rumah Allah, saya di Ka'bah, saya malu mau minta sama kamu. Oh malu. Kata Khalifah, kalau gitu ntar di luar aja dah ya gitu. Selesai ibadah, selesai rapi semua, keluar. Di luar ketemu lagi, cucu Sayyidina Umar, nih sudah di luar. Kamu pengen apa? Akan saya kasih. Kamu kan cucunya Sayyidina Umar, saya mau hormat sama kamu. Kata cucu Sayyidina Umar apa? Di depan Allah, di dalam Ka'bah saja saya nggak minta dunia. Sama yang punya dunia, saya nggak pernah minta dunia. Apalagi sama kamu yang cuman hartanya dikasih sedikit. Ini yang punya dunia, saya sedang ngadep dia, saya nggak pernah minta dunia. Kenapa? Nggak butuh sama dunia. Artinya apa? Mereka orang-orang yang tidak pernah memikirkan apa yang mau diberikan Allah pada dirinya. Yang dipikirkan apa-apa yang diperintah Allah untuk dikerjakan dirinya, itu dipikirkan. Kita juga kebalik. Yang dipikirin Tuhan mau kasih apa ya? Kok belum datang ya? Kapan datangnya? Itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin yang diperintah Tuhan untuk dikerjain apa, itu dipikirin. Oh ini sekarang perintahnya ini jalankan, perintahnya ini jalankan. Masalah yang mau diberikan Tuhan kepada kita pasti datangnya. Nggak ada satupun yang bisa menghalangi apapun yang mau Tuhan beri kepada kita. Ada orang makanan jauh dideketin, ada sudah di mulut aja jatuh. Kalau belum jatahnya ya belum bisa diambil.
Yang dipikirin orang mukmin itu apa yang diperintah Allah untuk dirinya. Ini orang-orang yang punya ilmu, yang ilmunya selalu mengajak untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmunya mengajak kepada mikirin Tuhan mau ngasih apa, bukan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kayak kamu sama orang tua kamu, yang dipikirin bukan jajan pagi, jajan sore, bukan. Ini perintahnya apa buat saya, Pak? Oh, kamu sekolah, kamu belajar, pulang ngaji, kamu tidur, kamu ini makan. Ini perintah yang harus dikerjakan. Masalah orang tua mau ngasih apa, itu haknya orang tua. Nggak bisa jadi tuntutan kita. Saya kan sudah sholat, ya Allah, kok belum dikasih duit juga, ya Allah. Terus kenapa kalau nggak dikasih gitu? Nggak mau sholat lagi. Jadi gara-garanya sholat pakai hawa nafsunya, bukan betul-betul mikirin akhirat. Ini mudah-mudahan kita semua tergolong jadi orang-orang yang betul-betul bisa punya sifatnya orang-orang yang tergolong orang-orang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita bukan ulama, jadilah kalian orang-orang yang punya sifat-sifat seperti sifatnya orang ulama akhirat. Apalagi betul-betul seorang ulama. Ini lebih-lebih lagi mengharuskan dia punya sifat-sifat yang terpuji seperti yang tadi dibicarakan. Wa ahaqqu wa hiya alaihi aujaba wa akadu li anna alamun bihi yuqtada wa imamun bihi yuqtada. Karena mereka adalah orang-orang yang alim yang menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan mereka seorang imam yang dimintai petunjuknya. Maka harus lagi punya akhlak-akhlak yang sempurna seperti yang tadi diwasiatkan oleh Habib Abdullah bin Rahdad radhiyallahu anhu. Fa in dhalla wa huwa wa athara dunya alal ukhra kana alaihi ithmuhu wa timun man tabahu. Apabila dia kok mengajak pada kejelekan, maka dia akan menjadi sesuatu yang nanti akan disiksa atau mendapatkan kejelekan nanti di akhirat. Kejelekan itu baik kejelekan yang telah diperbuatnya ataupun kejelekan yang diperbuat oleh orang-orang yang mengikutinya, akan ditimpakan semuanya kepada orang-orang alim yang menyebabkan kejelekan. Sebaliknya, orang-orang alim wa in istiqama wattaqa kana lahu ajruhu wa ajru man tabahu ala dzalika. Apabila dia orang yang alim, dia istiqomah dengan keadaannya dan dia diikuti oleh orang-orang lain, maka dia dapat pahala di akhirat, baik pahala atas pekerjaannya sendiri ataupun pahala orang-orang yang telah mengikuti kebaikannya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengajarkan kepada diri kita sendiri, khususnya umumnya kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang tergolong orang-orang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.